Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Wa yukabbiru nadban kullu ahadin min ghurubi syamsi min lailati min lailati idil fitri wal adha bi raf'i sawti fil manazi wal aswaqi wa ghairihima. Alhamdulillah, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu berjamaah di masjid ini pada saat ini, yaitu dalam rangka melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita semua dan memberikan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Pada waktu yang lalu terakhir yang kita bahas adalah sholat sunat Idul Fitri baik Idul Adha yang ada kaitannya, yang berkaitan dengan ibadah takbir, di mana pada waktu yang lalu kita sudah paham takbir di dalam pelaksanaan sholat id, terutama setelah sholat itu ada yang disebut, atau bahkan selama pelaksanaan yang terkait dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah ada yang disebut dengan takbir mursal dan takbir muqayyad, takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, Idul Fitri cuma punya takbir mursal, sementara kalau Idul Adha dia punya baik takbir mursal maupun takbir muqayyad. Takbir muqayyad atau takbir mursal dulu adalah takbir yang kita lakukan untuk setiap orang, dihukumkan sunat untuk melakukannya sejak tenggelam matahari pada tanggal 1 Idul Fitri sampai dengan kita menjelang melaksanakan sholat id itu sendiri. Ya. Dan untuk takbir mursal pada Idul Adha juga sama, yaitu pada malam tanggal 1, bukan tanggal 1, tanggal 10 ya, tanggal 10 bulan Zulhijjah sampai dengan menjelang kita sholat Idul Adha, itu takbir mursal. Dan ini takbir ini dilakukan di mana saja dan kapan saja, bahkan bagi mereka yang yang haid misalnya atau nifas boleh melakukan takbir ini. Dan perlu diketahui bahwa ibadah atau zikir takbir ini itu paling afdal dibandingkan dengan zikir yang lain pada saat itu. Ya, pada saat itu. Ya. Takbir ini boleh di rumah, boleh sendirian, boleh berjamaah, bahkan boleh di pasar. Boleh di pasar, boleh sedang jalan, sedang duduk dan sebagainya, sambil misalnya ya, ibu-ibu bikin sambal, bikin kanduk, bikin sayur, bikin apa, silakan saja takbir mursal ini dilakukan. Nah, kalau takbir muqayyad itu dilakukan setelah sholat, ya, setelah sholat begitu salam tidak takbir seperti biasa, yang itu dimulai pada
sholat subuh, setelah sholat subuh pada tanggal 9 hari Arafah itu sampai dengan terakhir setelah selesai asar pada tanggal ke-13 pada 13. Sampai dia bawa di atas. Kalau ini, iya baik. Niki, nggih baik. Nggih. Itu dia, ya. Itu takbir mursal dan takbir muqayyad. Di luar itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi, ya. Ya, misalnya ada lebaran topat takbir orang itu tidak ada itu. Itu salah, ya. Itu salah. Tidak ada tuntunan syariatnya. Bang topat pagi Allahu Akbar Allahu Akbar. Tidak ada, tidak dapat pahala apa-apa itu. Karena kita karang-karang itu. Ya. Kita ngarang-ngarang itu, kita buat-buat sendiri itu. Tidak ada dalam syariat seperti itu. Gitu ya. Atau di luar waktu sudah jendokan itu tidak ada itu. Ya. Termasuk takbir misalnya ada datang pas orang orang sedang gorok sapi di depan itu Allahu Akbar Allah, tidak ada itu. Ya, memang tidak ada di syariatnya itu. Ya, tuh. Kemudian yang berikutnya terkait dengan itu, bagaimana takbir setelah sholat Id? Diperkenankah, ada tidak tuntunan syariatnya? Assalamualaikum, assalamualaikum setelah sholat Id. Misalnya Idul Fitri, boleh tidak kita takbir pada saat itu? Kira-kira boleh tidak? Ya, setelah assalamualaikum, assalamualaikum, takbir. Allah ajak imam ngajak kita misalnya Allahu Akbar setelah sholat Idul Fitri, boleh tidak itu? Tidak boleh. Tidak boleh, karena itu selesai pada saat kita hendak melaksanakan sholat itu. Beda dengan kalau itu adalah sholat Idul Adha. Kalau sudah sholat Idul Adha aja boleh, karena itu termasuk takbir muqayyad dia. Ya, takbir muqayyad dia. Ya, begitu salam untuk Idul Adha-nya, kita seyogyanya imam mengajak kita untuk melakukan takbir muqayyad, takbir setelah sholat Idul Adha. Itu boleh, itu disunatkan itu. Ya tiga, ya sampai dengan hari ketiga, mulai dan subuh hari tanggal kemarin. Tanggal 9 itu kan. Ini kan sholat. Nah sholat ini sholat apa saja. Ya. Mau sholat sunat kayak kita, takbir sunat. Sholat sunat apa saja. Bahkan kita kabak pada saat itu, sunat itu takbir kita. Atau bahkan setelah selesai sholat jenazah, sunat kita untuk bertakbir. Ya. Takbir, tapi takbir yang muqayyad. Ya. Tapi kalau Idul Fitri tidak ada takbir muqayyadnya. Misalnya setelah waktu asar besok mau lebaran, Allahu Akbar, tidak boleh itu. Ya. Asar, mereka mau lebaran besok, kadang-kadang ada yang takbir Allahu Akbar, tidak ada itu tuntunan syariatnya. Karena tidak ada takbir muqayyadnya untuk salat Idul Fitri, Idul Adha ya. Idul Fitri tidak ada. Makanya itu kita ngarang-ngarang namanya itu. Dapat pahala, tidak dapat kita pahala. Ya. Itu yang namanya bedah di sinilah duduknya namanya bedah itu. Karena kita karang-karang, ya. Dalam lebaran topatnya saja anda ada takbir lagi gitu, ya. Iya, ya takbir lagi lebaran topat enggak ada itu, ya. Kayak kalau kita roh pakai topat, kita zikir jangan masalah. Bukan lain cerita, tapi takbirnya ini terus kita barengi dengan takbir itu yang tidak ada tuntunan syariatnya. Ini harus dipahami karena masih ada yang seperti itu gitu. Masih ada saja masyarakat. Mungkin karena ketidaktahuan memang ya. Mungkin karena ketidaktahuan. Nah, sesungguhnya takbir itu bukan hanya itu di dalam kaitannya dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Takbir itu ada. Tadi pertama takbir mursal dan takbir muqayyad sudah. Dalam sholat kan ada juga takbir. Ya, dalam sholat ada takbir. Di luar sholat itu ada selain takbir mursal dan takbir muqayyad ada. Apa itu? Takbir yang dilakukan oleh khatib. Khatib. Pada saat kapan? Pada saat khutbah pertama dan khutbah kedua. Takbir pada khutbah pertama, khatib itu disunatkan untuk bertakbir 9 kali di awal khutbah dan 7 kali di awal khutbah yang kedua.
Sudah syariatkan itu. Ya. Jadi takbir oleh khatib dilakukan 9 kali pada awal takbir, pada awal khutbah pertama, dan 7 kali pada awal khutbah kedua. Karena ya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu ada 2 khutbah. Ada 2 khutbah itu. Ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Cuma bedanya untuk khutbah Idul Fitri, khutbah Id, dan khutbah Jumat beda. Apa bedanya? Jelas, kalau khutbah Jumat ada di depan, belum salat Jumat. Nah, kalau khutbah Id itu ada di belakang. Dan kalau khutbah Jumat itu kan hukumnya fardu, wajib, sama dengan sholat Jumat itu sendiri. Kalau sholat Id itu khutbahnya hukumnya sunat. Itu ibadah mustaqillah namanya. Itu ibadah sunat sendiri itu. Artinya kalaupun tidak melakukan khutbah, tidak apa-apa, sunat. Ya, sunat itu hukumnya. Jadi itu dilakukan oleh khatib. Beda yang kedua antara khutbah Idul Fitri dan Idul Adha adalah rukunnya sama. Rukunnya sama untuk khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan rukun khutbah Jumat sama, yang itu 5 rukunnya. Pertama, Nabi membaca Alhamdulillah. Kedua, salawat. Rukun yang ketiga, wasiat bittaqwa pada 2 khutbah itu. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah membaca Al-Quran. Ya, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah doa khusus pada khutbah kedua. Sama kalau yang itu ya. Artinya kalau kita tidak laksanakan salah satu rukun ini, khutbah itu, maka tidak sah khutbah kita. Apalagi pada Jumat. Ya, untuk khutbah Id saja tidak sah. Bedanya adalah kalau khutbah khutbah Jumat itu khatibnya harus wajib berdiri dia. Bagi yang kuasa, bagi yang mampu berdiri. Ya, kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha boleh tidak berdiri khatibnya, duduk dia boleh. Ya, boleh. Nah, jadi kalau khatib mau duduk, boleh dia. Artinya mau duduk, mau berdiri sama saja boleh gitu. Ya. Sah khutbahnya. Tapi kalau Jumat enggak, wajib duduk, harus duduk khatibnya. Harus berdiri khatibnya. Dan kedua, ada khatib ya pada khutbah Jumat itu wajib duduk setelah khutbah pertama, ada selang, ada jarak. Nah, kalau khatib pada khutbah Idul Fitri, Idul Adha tidak harus. Tidak harus. Artinya tidak menjadi syarat. Menjadi syarat duduk antara 2 khutbah. Tadi ada takbir 9 pada khutbah pertama, 7 pada rakaat kedua. Nah, di selah-selah antara 2 takbir ini, antara 2 khutbah ini, untuk khatib Idul Fitri maupun Idul Adha disunatkan juz takbir yang disunatkan yang dibaca oleh oleh khatib yang bertakbir. Allah dan ini makmum tidak ikut dia. Begitu selesai khutbah pertama, yang disunatkan justru adalah khatib bertakbir. Allahu Akbar. Walaupun dia tidak duduk. Ya, itu tidak duduk. Ya, jadi khatibnya bertakbir. Setelah bertakbir baru lanjutkan dengan khutbah yang kedua. Itu dia. Ya. Nggih, sila. Salam. Apakah wasiat atau ittaqullah pada khutbah Jumat itu termasuk rukun atau tidak? Rukun. Okay. Kalau dia lupa, kalau tidak kerjakan rukun, tidak sah khutbahnya. Batal kan? Ya? Batal dia Jumatnya. Jadi tidak sah. Tidak sah. Tidak sah khutbahnya. Nah, yang saya ingin menurut ini dalam kerangka Imam Syafi'i dulu ini, yang mazhab Syafi'i yang kita bicarakan, karena memang kita mazhab Syafi'i gitu. Jadi kalau wasiat itu termasuk rukun. Kalau dia tidak lalu dia bacakan wasiat itu sama hati. Ya, enggak sah apa tidak sholat kita?
Tidak sah menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi pada suatu saat di dalam pernah khatib itu lupa, tapi pada diam. Ya itu dia. Nah, siapa yang, apakah kita termasuk yang berdosa, apa khatib saja yang berdosa atau gimana? Ketika ada khatib yang lupa, segera diingatkan. Segera diingatkan khatib itu untuk membaca wasiat atau apa saja rasa rukun yang lima itu. Kalau khatib tidak mau, ganti dia, suruh turun. Begitu ya. Jadi kalau khatib misalnya, kalau di Jima begitu katanya. Kalau khatib tidak mau, dia salah satu rukunnya, ya disuruh turun, dia diganti dengan yang baru. Ya, sampai segitu. Ya. Ya, jadi khatib itu segera diingatkan untuk membaca wasiat. Siapa yang ingat kita semua, makanya kita harus tahu rukun itu. Kita harus paham itu. Rukun khutbah itu. Gitu. Nah ini kepatannya kalau Jumat, kalau khutbah id kan enggak. Masih kita bisa lolos lah, karena itu hukumnya sunat. Ya, itu pada awal khutbah pertama, awal khutbah kedua begini kan, yang khatibnya harus diganti. Kalau dia tidak mau, dia yang siapa salah satu, nah ya siapa yang mau, siapa yang diganti. Tidak apa-apa, yang dibiarkan sana biar tidak apa-apa. Ya, siapa yang tahu, mana yang tahu. Ya. Itu yang tapi kan seharusnya kita ingatkan dulu ya jadi ingatkan dulu wasiat bertakwa ya ngomong ya bagaimana enggak ngomong wasiat bertakwa gitu saya bilang. Dan hatinya harus paham masalahnya. Kalau hati tidak paham, bingung, dia panik, itu persoalannya. Ya, kalau itu terjadi maka segera harus diganti khatibnya. Di Bima begitu, benar sih itu yang harus seharusnya dilakukan. Ya, hati-hati khusus untuk para khatib itu juga Jumat. Kemudian untuk khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, selain tadi di awal khutbah 9 kali, di khutbah kedua 7 kali, juga yang di antara dua khutbah itu khatib ini takbir. Walaupun dia tidak duduk. Ya, ini kalau kita di setelah takbir setelah khatib pertama, selesai khatib kedua, kita berdoa. Tidak ada syariatnya seperti itu sebenarnya. Tidak salah sih, tidak salah 100% itu. Cuma syariatnya kan tidak ada begitu. Ya, harusnya khatibnya takbir. Nah, demikian juga di tengah-tengah khatib membaca berkhutbah juga pada saat itu juga disunatkan juga takbir. Khatib ini Allah Akbar, lanjutkan khutbahnya dan seterusnya beberapa kali gitu. Kalau sudah qomah, kalau sudah selesai aliniyahnya misalnya khutbahnya Allah Akbar, saudara-saudara kaum muslimin Allah, dan begitu seterusnya. Nah ini yang disyariatkan, dan ini harus dipahami oleh para khatib. Ya, makanya khatib itu ya harus punya ilmu juga, termasuk kita sebagai jamaah. Pada saat itu kan kita harus punya ilmu. Yang masalahnya adalah kalau tidak punya ilmu, itu yang menjadi persoalan. Yang berikutnya, takbir pada pelaksanaan sholat itu sendiri, yaitu syariatnya adalah 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat. Itu adalah bagi kita yang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu. Yang kita yang 7 takbir pada pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Dan itu takbir ini itu hukumnya sunat. Dan sunatnya sunat hayat biasa. Karena itu maka takbir ini tidak perlu dilakukan kalau sudah masuk seseorang itu baca Fatihah. Masuk Bismillahirrahmanirrahim, lupa dia tadi takbir yang 7 rakaat pertama. Sudah, lanjutkan aja imam.
Nah, lanjutkan saja. Allah, Bismillah, seterusnya kan. Alhamdulillah, membaca Fatihah seterusnya. Akan tetapi ketika makmum ini tidak tahu, dan mudah-mudahan selamat dalam kubur, Haji Muhtar Badri pernah ngeluh sama tiang satu saat, di dalamnya jadi imam sholat id, lupa dia takbir pada rakaat pertama atau pada rakaat kedua, ya, langsung selesai baca doa iftitah, langsung Bismillah, Fatihah dia baca, ramenya apa? Rame tegur, subhanallah, apa itu dia subhanallah. Tapi kebetulan beliau Allah yarham Haji kan dia tahu dia punya ilmu yang begini ini, dia lanjutkan terus sampai dengan selesai, katanya selesai sholat sudah bersih, ada yang bilang ulang sholatnya, masya Allah, ini orang ini yang tidak ngerti sama sekali itu. Tidak punya ilmu sama sekali yang terkait dengan itu. Nah, ketika orang sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh dia kembali untuk baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa katanya di sini? La yusannu wal audu la yusannu wal audu. Tidak sunat orang untuk berkembali baca takbir. Bagaimana kalau dia paksakan diri, tidak dapat pahala apa-apa, bahkan makruh hukumnya. Itu dia. Ya. Dia bisa pengulang sholat gimana? Ya, padahal sholat ini boleh dilakukan. Ini boleh nih. Kalau sengaja misalnya ada pakai takbiran 7, 5 pada rakaat kedua, tidak apa-apa. Sengaja atau tidak, apalagi lupa. Sengaja aja boleh itu. Misalnya, ya, tidak mau, karena memang sunat. Ya, dari rakaat pertama, ya sudah Allah Akbar 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Tidak dia lakukan itu. Apa-apa, sholatnya sah. Ya. Cuma tidak dapat pahala sunat sih. Akan tetapi kalau sudah masuk ke Fatihah, ngulang baca, itu yang tidak boleh. Apalagi kalau misalnya pas dia ruku, misalnya sudah ruku, tidak lupa dia baca takbir tadi, udah tidak ada yang negur, tapi baru ingat, lah tadi saya tidak takbir yang 7 itu, balik dia, Allahu Akbar, Allah, apa yang hukumnya sholatnya ini? Batal sholatnya, batal sholat seorang ini, mau balik sekedar untuk baca takbir. Itu batal. Kenapa batal? Karena itu adalah sudah masuk ke rukun. Karena sudah masuk rukun itu kan rukun salat. Kembali lagi ke sunnah itu tidak boleh itu. Pertama haram, kedua batal salatnya. Itu masalahnya, ya, tidak boleh. Ya. Jadi sudah ruku, beda dengan kalau salat fardu. Salat fardu misalnya ada sholat, bilangnya sholat fardu, lupa baca Fatihah tadi, mungkin mungkin dipikirin kan, ya Fatihah lupa, begitu ruku, lupa, sudah ruku, ya, aneh, lupa saya baca Fatihah tadi, kalau yang ini bagaimana hukumnya, yang sini ini, wajib kembali dia, itu bedanya, ya. Jadi kalau lupa baca Fatihah, sudah ruku, masuk ke rukun ini, ya, maka dia wajib kembali untuk berdiri baca Fatihah dan seterusnya, ruku dan seterusnya. Bagaimana kalau mau sedang sujud? Dan sujud dia ini lupa baca Fatihah tadi, di salat biasa, salat apa saja. Tadi dan sujud lupa baca Fatihah. Bagaimana orang ini? Tetap wajib kembali dia berdiri untuk baca Fatihah. Berarti dia ngulang. Bagaimana dengan ruku jadi dilakukan tadi? Batal semua, bukan batal, lagu semua itu, tidak kepake gitu. Mulai yang baru itu mulainya, ya, itu dia. Jadi kalau tidak punya ilmu ya panik, jadinya kan sembarangan malam mikir, dirusakkan sholatnya kan, jangan, tidak boleh merusakkan sholat itu, ya. Mau sujud ini lupa baca Fatihah tadi misalnya, jadi sarakin sholat dirusak sudah sholatnya, Allah, tidak benar itu, bukan itu syariatnya. Tidak ada, ya kembali untuk baca Fatihah, kita terus yang selanjutnya. Masalahnya kalau ini orang ini menjadi makmum, bagaimana? Lupa baca Fatihah. Imam karena kasihkan telinga dengar imam baca ayat Al-Quran, lupa dia baca Fatihah, pas dia ingat sudah sujud, dia sudah ruku gitu. Bagaimana kalau yang ini? Ya, nah ini dia. Jadi tetap makmum ini ikut imam. Kapan dia ini
nanti ya nambah 1 rakaat lagi di sisi salam kayak masbuk. Itu dia. Jadi begitu salam, ya, itu salam nanti ikut ambil 1 rakaat. Lupa 1 rakaat lagi. Itu cara. Bagaimana kalau imam yang lupa? Fatal lagi ini. Ya. Imam yang lupa kebetulan pada sholat zuhur misalnya. Ini gimana ini? Ya. Gimana kalau imam yang pedang ruku tadi sudah dia lupa baca Fatihah, imam loh ini masalahnya. Ya, bagaimana ini? Cuma yang jadi persoalan adalah ya, imam balik makmum yang bingung. Kalau makmum tidak paham. Tapi kalau makmum paham ya biarin aja imam, kita nunggu pada saat ruku itu misalnya. Dan rukun di ruku. Cuma sulit makmum yang karena sudah tidak biasa, tidak punya ilmu yang lagi, tidak biasa yang begitu, bingung makmumnya. Jangan-jangan makmum juga ikut gitu. Itu lagi persoalannya. Ya. Jangan-jangan makmumnya kacau sudah kalau begitu tuh. Ya. Jadi imam selesaikan itu, ruku lagi sama lagi kan. Makmum ini ada nunggu gitu. Nah seterusnya. Ya. Kita seorang imam makmum lalu imam ruku, kemudian ikut ruku, tapi imam belum naik, seorang makmum ini naik dia. Imam belum naik? Belum naik dari ruku. Sengaja? Ya mungkin dia tidak tahu, lupa mungkin. Oh lupa. Nama imam ruku. Yeah. Makmum ini naik dia. Nah begitu imam masih balik lagi. Ini bagaimana? Ya. Harus balik. Wajib balik itu. Ya. Wajib balik. Dia harus balik. Nah, orang ini harus ikut imam dia. Sama dengan misalnya kalau ini imam belum salam, dia duluan salam. Dia tidak mikir imam sudah salam, assalamualaikum. Aneh, belum ya salam imam kan gitu. Gimana ini? Balik lagi. Wajib dia balik. Kalau tidak balik batal salatnya dia makmum ini. Wajib dia balik. Ya, balik ikut imam yang tasyahud. Ya, baru selesai ikut imam. Nggih, sila. Mau sir, mau jahar. Ya, mau sir, terutama yang sir sih. Ya kan lupa, dia tidak tahu kita tidak tahu masalahnya dia baca dia sendiri yang tahu tidak baca kan. Yang sir terutama. Kembali ke posisi berdiri untuk baca Fatihah, apakah dia bagaimana Oh enggak baca apa-apa, dia balik sendiri, enggak baca Allah Akbar, enggak baca apa-apa, langsung dia berdiri gitu, ya. Enggak baca Allah Akbar dia, enggak takbir, tapi indikal enggak. Ya. Jadi kalau misalnya imam itu jahar kan ketahuan sama makmum kan enggak baca. Makmum wajib tegur gitu loh. Wajib tegur makmum imam yang enggak baca. Misal begini, di sholat Id misalnya, ya, imam begitu selesai baca Fatihah, baca ayat, dia ada yang pernah begitu. Subbihisma rabbikal a'la, enggak baca Fatihah. Lupa baca Fatihah dia, makmumnya bengong semua. Ini masalahnya. Makmum enggak ada yang negur. Nanti setelah selesai sholat baru ribut. Ada yang begitu. Selesai sholat baru ribut, tadi enggak baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Enggak sah sih sholat. Itu wajib diulang sholatnya kalau yang begitu. Makanya makmum misalnya tahu imam tidak baca Fatihah, baca Subbihisma atau ayat yang lain, surat yang lain, segera dia tegur dengan membaca Al-Fatihah. Wajib dia segera tegur imamnya dengan cara membaca Fatihah makmum ini. Jadi karena itu maka sholat berjamaah itu baik imam maupun makmum harus sama-sama punya ilmu gitu. Itu persoalannya. Jadi kalau tidak begitu kan kacau sholat jadinya. Ya, itu dia. Nah, itu kaitannya dengan takbir tadi. Takbir yang dilakukan oleh baik oleh seorang imam maupun seorang khatib begitu, maupun seorang yang sholat sendiri, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu dia. Nah, terkait dengan dengan takbir pada sholat Id itu tadi kan hukumnya sunat.
Nah, seperti yang sudah yang sampaikan, ya, dikirain kalau ada kadang-kadang ada orang mengatakan itu rukun katanya. Mungkin dia menganggap dia rukun. Kalau tidak sah sholat kita, kalau tidak ya takbir yang 7 pada rakaat pertama, pada rakaat kedua. Ada karena memang tidak punya ilmu, makanya memaksa imam untuk ngulang gitu. Oh, itu rukunnya, dianggap dia rukun padahal tidak, itu sunat biasa. Itu sunat biasa. Kenapa demikian? Sunat karena sunat maka antar imam mazhab itu beda-beda antar imam mazhab itu. Imam Hanafi 3 takbir rakaat pertama, 3 takbir pada rakaat kedua, bukan 7, 6, 7, 5. Mazhab Imam Hanafi itu 3 takbir pada rakaat pertama dan 3 takbir pada rakaat kedua. Nah, takbir yang ini takbir yang ini pada indahum badar qira'ati saniyah wa ma fil ula faqabla qira'ah. Nah, lagi pada mazhab Imam Hanafi itu pada rakaat pertama takbirnya justru dilakukan setelah baca ayat. Setelah baca ayat, takbirnya justru setelah baca 3 tapi setelah baca ayat. Pada rakaat pertama, pada rakaat kedua 3 tapi sebelum baca ayat, sebelum baca Fatihah. Itu bedanya, beda sekali. Bingung makmum, maka makmum harus ikuti imam aja gitu. Bagaimana, boleh tidak kita berjamaah pada yang Imam Hanafi? Boleh. Lalu bagaimana kita yang 7 dan 5 bagaimana itu? Ikut dia 3. Kapan itu dilakukan? Ya sesuai dengan apa yang dilakukan imam. 3 takbir setelah setelah ayat pada rakaat pertama. Imam Hanafi begitu dia. Dan begitu takbir mereka tidak pakai zikir antara 2 takbir ini gitu loh. Tidak pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu aja dipakai. Tidak ada baca apa-apa. Itu bedanya. Yang baca begini adalah cuma Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Iya, itu dia. Ini. Nah, karena itu maka di dalam kita melaksanakan sholat Id, ketika misalnya kita telat datang, taruhlah telat seperti itu, telat datang, imam sudah takbir pada rakaat pertama, masuk takbir yang ketiga atau keempat misalnya, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, dah di 4 dapatkan imam ini, datang kita, Allahu Akbar, takbir ihram kita, sekarang ikut takbir yang sisanya kan, ikut sisanya yang ke-5, ke-6 dan ke-7 pada rakaat pertama. Nah, selesai itu makmum ini bagaimana? Kan gitu. Apakah perlu dia takbir sing? Tak boleh dulu. Jangan. Sudah cukup yang 4 itu yang 3 itu, yang sisanya itu kita ikut imam. Iya, yang 4 jadinya. Iya, yang 4 itu yang kita ikut imam. Jangan kita muruk-muruk mensa sendirian, Allah Akbar. Enggak benar itu. Ya, enggak benar. Ikut imam, selesai gitu. Itu intinya. Jangan kita imam tak takbir kita sendirian, Allahu Akbar, Allah Akbar. Ya, ini udah kacau itu. Ya, enggak benar. Itu yang sunat. Oke. Perbedaan cara tadi, apakah berbeda dalil yang dipakai atau Nabi berbeda-beda caranya sholat di sini? Iya. Sholat Id yang sekarang beda, yang besok beda, yang bukan besok. Pada satu saat pernah Rasul melakukan hal yang beda-beda. Ya, hal yang berdasarkan dalil yang lain, didukung dalil yang lain juga seperti itu. Maka mereka mengambil istimbat, mengambil fatwa yang seperti tadi itu, karena memang sudah dilakukan semua oleh Rasulullah seperti itu. Ya, jadi dalil yang paling kuat. Ya sama saja mana-mana, sama saja itu kuatnya dalil itu. Ya, sama, karena Rasulullah pernah melakukan itu. Ya, tinggal sekarang mana yang mau diikuti kan tinggal kita. Nah itu. Jadi dengan demikian, kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu kan takbirnya 6 pada rakaat pertama,
5 pada rakaat kedua. Kalau kita saja yang 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua takbirnya. Nah, cuma kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Ibnu Hanbal yang ada bacaan tasbih barakatus sholihat antara dua takbir itu. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Tetapi itu saja bacaannya, jangan ditambah-tambah lagi. Ya, jangan tambah la haula wala, cukup dengan itu saja. Itu yang masyhur. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, itu saja. Ya. Dan terakhir, gitu selesai takbir ke-7, jangan baca apa-apa, selesai itu. Dan kadang Allahu Akbar, kan imam tinggal baca Fatihah kan? Kita makmum bagaimana? Jangan baca apa, diam. Dengarkan imam yang baca Fatihah. Jangan baca apa-apa, termasuk jangan baca tadi tasbih tadi itu. Sudah begitu, tutup begitu selesai Allahu Akbar, diam, kita dengar imam yang baca Fatihah. Itu tidak rekomendasikan oleh syariat untuk kita baca apa-apa setelah takbir ke-7 pada rakaat pertama dan takbir ke-5 setelah takbir ke-5 pada rakaat kedua. Itu. Sila. Sama jumlah takbir dengan tasbihnya, baik pada rakaat pertama maupun rakaat kedua. Maksudnya? Subhanallahnya sama dengan tasbihnya. Misalnya, ya imamnya ini yang sama jumlah takbir dengan tasbihnya. nah maksudnya? Seharusnya baca Fatihah, tapi tak baca tasbih lagi pada Setelah? takbir yang ke-7 atau ke-5. Misalnya gini, Ya, misalnya antara takbir dua takbir kan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada 7 takbir pada rakaat pertama kan berapa tasbihnya sana? 6 kan? kan 7 kali takbir. 6. Baju kita berihram. Ini ditanya itu Iya. bukan takbir ihram. Tidak maksud takbir ihram. Selain Jangan sudah takbir ihram. Ya? setelah selesai takbiratul ihram kan baca Kena Allahu tujuh. Akbar. Iya, baca Tauhid. Lalu kita mulai takbir pertama sampai dengan 7. Jadi takbirnya 7 kali, takbirnya juga 7 kali. Di mana lebihnya? Ya. Di mana dia lebihnya? 6 harusnya. Tidak 7 takbir, 7 tasbih. Dari mana? Makanya di terakhir pada takbir yang ke-7 selesai Allah dia baca lagi. Dia baca tasbih juga. Jangan bacain itu, makanya yang tidak benar. Jangan baca apa-apa setelah takbir ke-7. Imamnya membaca. Ya? Imamnya baca. Dia salah. Syariat tidak merekomendasikan itu. Begitu juga. Langsung Fatihah imam dan makmum jangan baca. Itu dia. Ya, jadi setelah selesai, bagaimana masalah imamnya tadi baca tasbih lagi, tidak baca Fatihah, sampai baca Fatihah. Tidak sih batal sholatnya, tidak sampai batal sholatnya. Cuma bukan itu syariatnya. Jadi sebegitu Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah dan seterusnya. Makmum diam gitu. Berarti 6 tasbih, 7 takbir, 6 tasbih. Pada rakaat ke-5, pada rakaat kedua, 5 takbir, 4 tasbih. Itu dia, makanya enggak, itu bukan begitu. Di kitab mengatakan tidak, jangan baca apa-apa. Syariatnya begitu. Enggak batal sih, batal enggak, kan itu zikir, enggak batal. Nah, cuma syariat tidak begitu. Itu termasuk yang kita buat-buat itu artinya. Enggak ada dalil, enggak ada dasarnya. Gitu. Ya makruh. Iya itu dia. Itu dia. Karena memang kita cuma batal sih enggak. Jadi kalau tadi begitu ruku, sudah ruku naik lagi, itu ya batal sholat kita. Nah, seseorang itu. Panjang belum ruku, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kembali dia baca takbir, ini bagaimana? Sholat sih tidak batal, cuma dia tidak dapat pahala apa-apa dan itu hukumnya makruh. Ya. Si orang ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, kembali dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah sholatnya itu. Ya, cuma itu tidak disunatkan yang begitu. Gitu. Jelas Tiki? Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala alam. Bisawab. Al-Fatihah.
Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad.